Apa kabar teman-teman? Ada berapa yang dapat tiket Coldplay hari ini di kantor? Tadi pagi. Batal. Tadi pagi gue datang ke kantor jam 9:30-an, laptop semua udah warna pink. Kayaknya lagi pada war ya. Yang dapat tiket lebih, yang dapat tiket kategori 2, tolong DM aku atau kontak aku. Selebihnya tetap mencoba, tapi yang besok udah nggak ada katanya. Jadi kita akan war lagi di tanggal 19 ya. Yang BCA udah. Dan tapi teman-teman, hari ini Kandita mengajakin di JSN untuk ngobrol. Kali ini spesial juga, tamunya nggak kalah spesial dari yang lain. Dengan Pak Rudiantara. Tadi Kandita udah sempat ngobrol sedikit banget sama beliau di belakang. Menarik, baru briefing sebentar aja udah menarik, udah banyak banget yang bisa diambil value-nya dari obrolan tersebut. Jadi Kandita harap teman-teman di JSN juga bisa mendapatkan value yang sama dari nanti obrolan Kandita dengan Pak Rudiantara. Kita akan membahas seputar dengan integritas. Lalu nggak cuma sekedar integritas aja, tapi nanti Kandita juga bakalan nanya soal perjalanan karir beliau. Kadang-kadang kalau Kandita ada penasarannya gitu, gimana seseorang yang hebat, pernah menjabat sebagai menteri, ini awal mula karirnya sih sebagai apa? Lalu beliau ini punya cita-cita yang belum pernah atau belum tercapai nggak sih? Nanti semuanya bakalan akan kita tanyain sama Pak Rudiantara di Leaders Talk. Dan kalau nanti sebelum 4:30 kita masih ada waktu sedikit untuk ngobrol-ngobrol, Kandita bakalan coba untuk buka pertanyaan untuk dijelasin. Tapi kalau misalkan nggak sempat ada Q&A session, mungkin di tengah-tengah kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, gitu nggak apa-apa ya Mas ya? Kalau teman-teman di JSN ada yang mau nanya tengah-tengah, kan kita lagi ngobrol, boleh diketik aja di kolom chat, nanti kita tanya bareng-bareng ke Pak Rudiantara. Gitu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Kandita akan ngobrol dengan Pak Rudiantara. Dipersiapkan dulu kalau teman-teman ada yang penasaran untuk nanya. Tanya tiket. Udah selesai dulu Coldplay-nya. Dadah. Sesuai dengan tadi Kandita bilang, langsung aja Pak Rudiantara. Apa kabar Pak Rudiantara, silahkan. Gimana Pak, hari ini Bapak mendengar keriuhan Coldplay di luar sana nggak Pak? Oh iya, berapa? 11 juta? 12 juta sold out dalam beberapa menit aja, sekarang udah di Tokopedia katanya Pak. Ya. Ngedengerin Coldplay nggak Pak? Enggak juga saya. Nggak juga ya? Enggak juga saya, ya gitulah masyarakat Indonesia. Ya, kalau dibilang ada masalah ekonomi, ya jalannya tambah macet sekarang. Heran ya Pak ya? Terus Coldplay yang harga 11 juta aja dalam waktu within a second langsung Gone. habis gitu kan. Iya. Pak, mohon maaf Bapak boleh geser sedikit biar kita ada di ke aku ya, ke arah aku. Ya. Kan nggak apa-apa nih. Pak. Aku agak sini. Oke. Oh, dari tengah-tengah maksudnya Pak. Oke. Baru diantara, jadi teman-teman, kalau teman-teman di JSN belum tahu, Kandita mau sedikit menjelaskan di JSN panggilan ngomongin di JSN ya, Pak. Panggilan karyawannya, Pak. Panggilan karyawannya. Jadi Pak Rudiantara ini lulusan Unpad Bandung jurusan statistika. Kumaha Damang berarti ya Pak? Alhamdulillah. Dengarnya Pak Rudiantara juga dari Bogor kan ya Pak ya? Lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Kita nggak bisa milih mau lahir di mana. Benar Pak. Jadi sedikit banyak bahasa Sunda mengerti ya Pak ya? Ya, biasa Nyario Sunda. Biasa. Sampurasun. Aku juga dikit-dikit bisa sih Pak. Dan Pak Rudiantara banyak. Ternyata Sundanya banyak. Pak Rudiantara ini baru ulang tahun kemarin tanggal 3 Mei ternyata di JSN. Ya Pak ya? Selamat ulang tahun Pak Rudiantara. Happy belated birthday. Lalu setelah pendidikan, kenapa Pak? Kuenya mana? Siapin dulu ya Pak ya, biar ada surprise-nya dikit gitu Pak.
Setelah itu, Pak Rudiantara juga ini pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ini dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Dan menarik lagi ke belakang, teman-teman di JASIAN, Pak Rudiantara juga pernah menjadi komisaris independen di PT Indosat Ooredoo Hutchison. Lalu juga sebagai komisaris utama di PT Semen Indonesia, lalu juga sebagai komisaris utama PT Solusi Sinergi Digital sampai sekarang ini ya Pak ya. Oke. Awal mulanya, kalau Kandita nggak salah, Pak dibenarkan kalau salah ya, tahun 97 ini mulai Pak Rudi bekerja sebagai direktur di PT XL. Salah ya Pak? Saya benarkan. Boleh. Bukan saya membenarkan, saya luruskan. Boleh Pak. Kerja pertama kali. Ya. Kerja pertama kali tahun 96. Tahun 96. 96 jadi karyawan Indosat. 96 jadi karyawan Indosat. 86 karyawan Indosat. 86. Saya juga salah. Di tahun 86 jadi karyawan Indosat. Secara administrasi sampai 96 di karyawan Indosat. Tapi diantaranya saya tahun 88 sekolah dulu, tempat sekolah ambil S2, MBA. Ya. Terus setelah itu saya ke Lintas Arta. Kerja di Lintas Arta. Terus kembali ke Indosat tahun 91. 91 Indosat sampai administrasi 96. 95 dulu. 95 jadi direktur Telkomsel. Tahun 95 36 tuh. Ya, jadi direktur Telkomsel. Terus 96 berhenti dari Telkomsel, berhenti dari Indosat, bikin Excel. Tahun 96. Ini nggak kelihatan nggak ini di sana? Nggak apa-apa, Pak. Enggak, bukan maksud saya. Ininya dicabut. Ada brand. Iya, saya nggak punya saham di perusahaan ini soalnya. Kalau gini enak. Iya benar Pak. Cabut yang aku nih Pak bentar ya Pak. Saya juga ini nih Pak, saya nggak ada saham di sini tapi semoga saya di endorse ya Pak. Kalau saya nggak ada saham sekarang nih susah nih, boleh minta tolong nggak nih? Jauhin aja deh gini. Oke lanjut Pak. 96 ya ke Kinexcel. Kemudian akhir mulai 97, 98 kita kena krisis Indonesia ekonomi. Saya masih membesarkan XL dan saya di Raja Wali, jadi tidak hanya nangani telekomunikasi XL, saya juga COO di Telekomindo. Bisnisnya macam-macam, dari mulai ada taksi, ada televisi RCTI itu, RCTI, terus kasih kredit buat kredit konsumtif ya untuk kepemilikan kendaraan motor. Terus juga jadi komisaris di bank, ada dulu Bank Pos nantinya, Bank Raja Wali dikonversi menjadi di Bank Pos. Jadi kerjanya macam-macam lah gitu loh. Kerjanya macam-macam ya Pak. Setelah itu ada krisis, akhirnya kita fokus kita jagain yang kira-kira punya value ke depan ya Excel. Di tahun 2006 setelah XL 2005 kita bawa ke capital market sebagai TBK, 2006 saya berhenti dari XL. Dari XL, jadi tadinya ngurusin telekomunikasi macam-macam kayak gitu. Tahun 2006 ganti ngurusin semen. 2006 ngurusin semen sampai 2008. 2008 dipindah lagi sama pemerintah. Mana Pak? PLN. PLN. Ya. Ini aku lihat ada bocoran aku sebagai wakil di PLN ya Pak ya. Ya. 2 tahun lah. Kerjanya gimana men-secure pendanaan, karena pada saat itu PLN punya program membangun 10.000 megawatt, jadi butuh dana $10 miliar. Wow. Jadi dalam waktu 2 tahun kita selesaikan secure pendanaannya, dapat 4 miliar dari perbankan Tiongkok karena pembang kita dari Tiongkok ya. Kemudian
40 triliun dari dalam negeri, perbankan dalam negeri, kursnya $1 10.000 saat itu. Terus $2 miliar kita keluarkan obligasi global, global bonds, 2 tranches, 750 juta dan 1,4 miliar. 2009 selesai. Udah selesai, tugas sudah selesai, ya sudah selesai, berhenti lagi. Kemana lagi Pak abis itu? 2009 kembali RTB, return to base. Ya itu. Raja Wali. Raja Wali lagi. Raja Wali ngurusin macam-macam, ngurusin ada tambang, ada infrastruktur. 2010 dipanggil lagi oleh pemerintah, BUMN, pemerintah menempatkan saya di komisaris Telkom. Telekomunikasi Indo. Telekomunikasi Indonesia, Telkom, Telkom sekarang. Kalau dulu direktur di Telkomsel, anak perusahaan Telkom, sekarang di Telkomnya jadi komisaris 2010 ya 2011 berhenti lagi. Setahun tuh Pak? 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun lah, 2010 sampai 2011. Berhenti lagi. Setelah itu 2012 pindah ke Indosat lagi. Jadi pindah ke Indosat lagi. Bolak-balik ya Pak ya? Teman jadi komisaris. Kalau dulu kan saya dari staf biasa. Iya. Jadi lulus sarjana masuk itu sampai general manager, berhenti, keluar, masuk lagi sebagai komisaris 2012 sampai 2014. Lalu setelah itu 2014 kan diminta bergabung di pemerintah. Ya. 2014 sampai 2019. 2019 berakhir, 2020 balik lagi ke swasta. 2022 kemarin balik lagi ke Indosat jadi komisaris lagi. Sekarang komisaris lagi. Jadi mutar ya Pak ya. Ini ketiga kali saya komisarisin Indosat. Indosat. Pertanyaan aku nih Pak, aku penasaran. Dari yang ketika Bapak menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak. Bapak ingat nggak pertama kali tugas Bapak sebagai Menteri tahun 2012 itu apa, Pak? Waktu itu juga karena kan kita juga nggak tahu bakal jadi menteri. Jadi kita sebetulnya waktu awal nggak tahu apa yang mau dikerjain. Bapak nggak ada bayangan bakal jadi menteri tadinya? Nggak ada, orang terakhir aja dipanggil ke istana. Itu hari terakhir kalau nggak salah Minggu atau apa ya, dipanggil ke istana, terus ketemu sama Pak Jokowi, ketemu sama Pak JK, bertiga ngobrol, ya sudah, ganti baju, pakai baju putih, diumumin gitu. Singkat itu Pak? Ya prosesnya di situlah. Hanya mungkin karena kebetulan saya kan dulunya sering berinteraksi dengan Kementerian Kominfo ya. Betul. Terutama di Dirjen Postel. Jadi kita tidak belajar banyak lagi lah. Jadi beda posisi. Dulu saya katakanlah dulu suka yang minta izin, sekarang yang ngasih izin. Jadi mikirnya gimana kalau dalam konteks perizinan harus dipermudah. Orang minta izin itu harus digampangin. Ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang perlu penanganan khusus. Misalkan frekuensi kan sumber daya terbatas. Numbering kan 08 berapa masing-masing operator beda-beda. Itu terbatas kan. Nomor kan terbatas jumlahnya. Betul. Jadi perizinan itu hanya fokuskan kepada hal-hal yang bersifat limited natural resources. Kalau frekuensi dipakai oleh operator A sekian, sisanya cuma nggak banyak. Jadi itu harus izin. Nah, kalau misalkan itu istilahnya terjadi asimetrik ya, dari pemegang izin kepada pelanggan. Kan pemegang izin cuma sedikit, pelanggannya banyak. Pasti kan yang kontrol yang pemegang izin dong. Betul. Kasarnya kalau perlu suka-suka orang saya nguasain kayak gitu kan. Nah, disitulah perlunya izin. Tapi kalau simetrik, misalkan pembangunan infrastrukturnya, ya kalau nggak perlu izin nggak usah izin gitu loh. Jadi kita bagaimana mempermudah perizinan-perizinan, juga menyederhanakan regulasi-regulasi. Terlalu jelimet. Kadang-kadang kita terlalu banyak bikin regulasi,
kita sendiri. Jadi saya punya teman di Kominfo dulu yang desain khusus untuk menjaga neraca aturan. Jadi aturannya itu polisinya setiap keluar satu peraturan menteri yang baru, di situ harus ada di akhirnya. Dengan demikian, dengan dikeluarkannya di beberapa peraturan ini akan istilahnya tanda kutip ya, membunuh beberapa peraturan yang lama. Terus, jadi lama-lama peraturan itu makin berkurang, itu tujuannya. Nah, jadi sederhananya begitu. Kalau masalah teknis yang dilakukan, pasti teman-teman Kominfo udah jago-jago lah. Memang tempatnya di situ kan. Jadi pemikiran pertama itu satu. Terus kedua, apa yang menjadi masa depan? Masa depan itu pada saat kan yang paling berjaya itu perusahaan telekomunikasi. Revenue-nya itu kalau perusahaan telekomunikasi ada Telkom, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada pemegang izin itu kurang lebih ada 12 waktu itu. Ini saat itu ya. Itu udah di atas 100 triliun. Wah, gaya benar. Tapi kalau kita baca, kalau kita pelajari itu tahun 2014 ya. Masa depan itu bukan di infrastruktur. Masa depan itu di ekonomi digital, di aplikasi. Nah, sekarang itu 2014, sekarang 2023 kan? Iya. Nah, 2023 kalau kita lihat kebesaran bisnisnya, kalau telekomunikasi, internet, penyelenggara internet, apa namanya, yang masuk anggota APJI, Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, semua itu hanya sekitar 220-230 triliun. Tapi kalau ekonomi digital kita, ya, ekonomi digital kita tahun 2002 kemarin itu udah 70 miliar dolar, 1.000 triliun. Sudah 4-5 kali dari bisnisnya dibanding 9 tahun lalu, bayangkan. Itulah yang jadi apa namanya, menjadi fokus saya dan teman-teman di Kominfo. Ini yang harus dijagain, dan kalau ini mau berkembang tidak boleh diatur terlalu rigid ya. Ingat nggak dulu zaman demo transportasi online? Iya. Yang di demo siapa? Kan saya yang di demo Kominfo. Terus mau saya larang? Enggak, karena kami percaya bahwa masa depan ini adalah seperti demikian. Aplikasi-aplikasi yang model kayak begitu. Coba, nah, kita bukannya ahli nujum ya, ya kita juga nggak tahu, cuman kita nggak tahu, saya nggak tahu, tapi saya punya keyakinan bahwa masa itu adalah yang kayak begini. Coba, itu kan 2015 kita mulai 2015, 2016, terus kita 2020 kena COVID. Betul. Ya. Coba kalau waktu itu misalkan ada aturan dari pemerintah melalui Kominfo ditutup, dicabut, dilarang lah kurang lebih, di take down aplikasinya apa. Terus waktu 2020 kita kena COVID, kita mau belanja nyuruh orang pakai apa? Mau makanan antar pakai apa? Benar. Ya, jadi sekali lagi ada sesuatu di masa depan yang barangkali kita tidak tahu sekarang, tapi kita meyakini. Yang pasti adalah ekonomi digital. Karena angka 70 miliar ini lebih saya ambil angkanya dari studinya Google, Bain gitu ya, dan Temasek gitu ya. Dan ini akan terus, infrastruktur sendiri yang saya dulu bekerja di infrastruktur kan, baik di Indosat, baik di Telkom, baik di XL gitu kan, semua infrastruktur. Hanya 1/5-nya lah yang naik, yang bergerak itu model Goto. Ya, terus kalau kita bicara e-commerce, selain Tokopedia, ada Bukalapak, ada Buka, ada Blibli, ada Shopee. Yang paling besar itu. Sekarang e-commerce saja total processing value namanya ya. Jumlah orang belanja nilainya itu 1 tahun di Indonesia sudah secara total setidaknya satu platform yang tiga besar itu $1 miliar 1 bulan. 15 bulan. Iya. Jadi 1 tahun 12 miliar dolar, ada 36 miliar dolar. Artinya 500 triliun orang belanja di platform e-commerce Indonesia tahun 2022. Bayangkan.
Dan kalau kita lihat dari sisi yang lebih besar lagi, besar bener Ruth, kita bilang. Nah, itu belum apa-apa. Karena kalau kita bandingkan dengan ekonomi Indonesia itu PDB atau GDP gitu ya. Kita kan 1,2 miliar dolar lah katakannya. Nah, kalau kita 70 dibanding 1,2 miliar dolar cuma 6%, kecil. Kita lihat yang namanya Tiongkok, kita lihat yang namanya negara-negara yang lain, apalagi Tiongkok ya. Tiongkok itu udah double digitnya udah kemana-mana dia. Jadi kita ini akan masih lebih besar lagi dalam konteks ekonomi digital. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman Digi ASEAN ini itu kan mengisi ruang itu dengan payment system, dengan macam-macam, jualan apa, itu bagian daripada ekonomi digital. Ekonomi digital is something that unavoidable. Dan kita ini baru sekitar 6% dari GDP Indonesia. Nah, target kita itu sebetulnya dalam waktu 3 tahun 2025 ya ke depan itu kita sudah mencapai 10%, sudah mulai masuk ke double digit. Nah, kalau misalkan ekonomi kita tumbuh katakanlah 5% aja, kita tahun 2025 sudah mencapai 1,5 miliar dolar at least, 1,5 triliun dolar, Triliun. 1,5 triliun dolar. Nah, kalau kita 10%, berarti 150 miliar. 150 miliar itu sama dengan, kalau dengan kurs sekarang, sama dengan 2.200 triliun. Ya. Nilai ekonomi digital Indonesia. Yang salah satunya adalah ya yang sekarang kita kerjakan sama-sama di Digi Asia ini. Jadi saya ada berapa ini? Ada Kaspro, ada kredit, ada Remit Pro. Iya, itu bagian daripada payment. Kalau tadi saya katakan transaksi e-commerce doang. Kali kan cuma cara bayarnya aja kan. Jadi secara keseluruhannya ya kayak begitulah. Jadi kita ini akan memasuki suatu era yang betul-betul berbeda, dan ini dinikmati oleh kaum teman-teman zilenial. Zilenial. Ya, zilenial ini kan sekarang kalau dilihat demografi Indonesia sudah mendominasi lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu mereka usianya masuknya kategori zilenial kan. Memang sukanya yang praktis. Iya. Sukanya yang tinggal klik. Bapak sendiri belanja di e-commerce nggak, Pak? Atau Bapak kalau belanja masih ke jalan gitu? Atau saya bisa belanja di e-commerce, tapi saya harus pakai web. Karena ponsel saya operating sistemnya tidak mendukung aplikasi. Jadi yang platform e-commerce yang ada di Indonesia, mereka tidak mengembangkan aplikasinya menggunakan operating system yang ponselnya saya pakai. Tadi kita ngobrol ya Pak ya, ponsel ya. Ya nggak usah disebut lah. Sebenarnya nggak usah disebut lah. Nah, tapi kalau pakai dari website saya masih bisa belanja. Masih ya Pak ya. Dan sama payment sistemnya juga nggak support gitu kan. Iya ya. Jadi harus lewat buka laptop ya Pak kalau belanja. Mau beliin ponsel baru? Balik Pak. Saya Pak yang dibeliin sama Bapak. Bapak tadi mana brosurnya Pak tuh? Dalam. Udah saya lihat-lihat 2 nano SIM card plus 1 eSIM. Waduh. Tuh kan Pak. Ini. Tapi saya dikasih tahu tadi sama Pak Alex. Tuh tunggu aja 3 bulan nanti turun 2 juta katanya dia bilang. Iya. Mikir-mikir ya. Lebih baik sekarang keluar tambahan 2 juta atau saving 2 juta. Apakah masih bisa survive saya 2 juta gitu kan. Mending tunggu kali ya Pak ya. Tergoda juga. Tergoda ya. Tapi ya lihat nanti lah. Tergantung nanti cucu. Iya. Nanti kita bakalan membahas nih. Ngomongin cucu Pak, nanti akan kita bahas. Tapi tadi selain Pak Rudi juga udah memberitahu kita knowledge ya, sedikit banyak insight tentang gimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang ternyata angkanya juga kaget gitu loh. Karena mikirin nolnya aja kalau di rupiah udah banyak gitu Pak. Apalagi tadi kita bahasnya USD. Belum dikonvert ke rupiah itu pun, dan itu pun akan terus berkembang karena kita sebagai Digi ASEAN adalah salah satu bagian dari perkembangan ekonomi digital tersebut sebagai salah satu platformnya gitu loh. Nah, tapi Pak ngomongin soal challenge itu sendiri, Pak Rudiantara, Bapak kan banyak sekali menjabat sebagai pemimpin, sebagai komisaris, sebagai wakil direktur, lalu Bapak juga sebagai advisor, berbicara soal pengalaman kerja dan challenge ketika dihubungkan dengan value integrity.
Pak. Integritas itu sendiri kan sesuai yang Pak Rudiantara bilang, tindakan dan omongan harus sesuai. Jalan. Iya nggak Pak? Sejalan. Nah, kalau dari Pak Rudiantara sendiri, selama Bapak bekerja nih, kalau aku nggak salah Pak, Bapak mulai bekerja itu dari umur 25 tahun ya Pak, yang di Indosat itu? Benar nggak Pak? 27. 27, bukan 25 berarti ya. Dari umur 27 tahun sampai Bapak sekarang nih Pak, challenge terbesar apa sih yang pernah Bapak lewati untuk memegang value integritas itu sendiri? Ya, kalau dari awal terus terang ya, integriti, saya bicara tentang integritas. Kalau integritas itu sebetulnya antara yang mau diomongin sama yang dikerjain, yang dideliver kurang lebih harus sama, sejalan lah. Tapi di kita banyak yang namanya integritas itu dikaitkan dengan masalah kejujuran, nggak korupsi, nggak maling, macam-macam lah. Nah, memang tantangan bagi di kita ini ya, di Indonesia kalau menurut saya ya, kita ini dari kecil kalau bisa itu pendidikan ya, sekolah itu bukan hanya calistung, tahu nggak calistung? Apa tuh calistung? Baca, nulis, berhitung. Calistung. Ya, bisa baca, bisa nulis, tapi karakter. Betul. Karakter, jadi karakter seperti apa? Karakter yang dia bisa mengapresiasi mengenai masalah lingkungan. Masalah lingkungan, bukan lingkungan hanya kerjaan, tapi lingkungan alam dan lain sebagainya gitu. Itu satu karakter ya. Terus kedua mengenai tadi kalau orang udah karakter menghormati orang, tidak ngambil, tidak nyuri dari orang lain, itu lama-lama akan terbentuk. Ya, kalau saya kan generasi generasi baby boomer. Oh, baby boomer. Tahu nggak baby boomer? Tahu Pak. Mas itu udah mekar, bukan ya Pak? Baby boomer, mekar. Generasi tua benar. Generasi tua benar. Jadi dari dulu sekolah di SD, zaman dulu mungkin ada namanya budi pekerti. Ada kan sekarang. Ya kurang lebih kayak karakter lah. Ya. Nah, tidak hanya di pendidikan awal ya, tetapi juga di pendidikan di perguruan tinggi. Waktu S2 juga saya belajar yang namanya business ethics. Ya, itu menjadi salah satu my favorite subject untuk business ethics. Apa itu etika? Etika itu sistem value, apa yang dianggap benar, yang dianggap mempunyai nilai, ya, itu etik atau tidaknya. Begini, kita duduk dempet-dempetan nih, etik nggak sih sebagai atasan misalkan dengan bawahan? Ya, nah itu sistem nilai apa yang itu belajar terus menerus ya. Nah, kalau misalkan salah satu contoh ya, ini ada pendekatan, enggak, zamannya sekarang kita udah bebas-bebas saja, mau atasan bawahan, berbeda gender juga bebas-bebas saja, kita bisa ikut begitu. Ada pandangan yang demikian. Disalahkan atau tidak disalahkan itu ada value-nya. Terus ada value-nya lagi, nggak bisa karena value-nya value kolot, nggak bisa, harus ada jarak palingnya 1 meter duduk misalkan. Nah, itu sistem value sendiri. Nah, ada lagi yang diajarkan namanya contextual approach. Jadi pendekatan kontekstualnya. Untuk apa dulu? Ya, kalau misalkan saya harus memberikan sesuatu, tulisan kecil, yang nggak mungkin jauh-jauh kayak begini. Jadi harus saya dekatkan. Tapi setelah itu nanti jauh lagi. Artinya punya prinsip. Sama orang seperti punya rumah, karena senang dengan laut, hobinya dengan laut, dia bikin rumah di pantai yang benar-benar dekat pantai. Tapi kan kalau malam atau siang ya ada pasang naik, malam itu otomatis naik gitu kan, nggak bisa basah. Resikonya adalah rumahnya kena basah. Nah, pendekatan kontekstualnya adalah dia bikin rumah di situ tapi dia tarik agak ke tengah sedikit, jadi dia bisa menikmati rumahnya dipanjangin gitu ya, bisa menikmati dengan interaksi dengan air laut langsung,
tapi juga dia aman. Yeah. Itu pendekatan kontekstual. Nah, yang bahasa sederhana begini nih. Sekarang lagi saya kasih contoh misalkan. Kita kan Lebaran tiap tahun suka dikirimin parcel atau sekarang istilahnya hampers. Hampers, betul. Hampers nih kalau jadi pejabat kan suka dikirimin gitu ya. Kan kalau dulu kalau pejabat publik itu selalu default dikirimin gitu. Kalau enggak nanti kita nggak dapat support atau apa. Gitu. Yeah. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Sekarang kan bisa pendekatannya, itu kan udah biasa, nggak apa-apa dong dikirimin hampers gitu, terima aja, di mana-mana gue suka kayak begitu. Gitu. Yeah. Kecuali pemerintah dilarang kan, kan pemerintahnya bosnya ngelarang. Gitu. Nah, tapi ada yang punya sistem nilai bahwa nggak bisa, pokoknya saya nggak mau terima, nanti dianggap nyogok apa segala. Padahal berapa sih hampers nilainya? Iya. Gitu kan. Nah, jadi, tapi ada pendekatan kontekstual yang saya sampaikan begini, yang biasanya dilakukan adalah kalau prakteknya saya ya. Ini sudah terbiasa dengan sekretaris saya yang lalu-lalu gitu. Kadang-kadang mitra itu mereka mau kirim sesuatu, ya. Mereka suka nanya mau dikirim ke rumah atau dikirim ke kantor gitu. Yeah. Nah, kalau sekretaris saya nerima telepon itu dia udah tahu, dia jawabnya kalau bisa nggak usah juga nggak apa-apa, katanya lebih bagus. Namanya mitra gitu. Nanti kalau ditolak enggak, misalkan Rudi kagak mau nerima, dia bilang, alah belagu lu, sombong lu, baru jadi direktur aja kagak mau, udah nolak gitu kan. Gitu. Kalau main terima-terima aja seperti tadi kan, semua juga begitu, bertentangan dengan hati. Iya. Caranya adalah apa? Nah, ya sudahlah, mau dikirim, kalau bisa ngirim lebih bagus, tapi kalau kirim diterima, ada dua pendekatannya, dan dikirimnya sebisanya ke kantor, jangan ke rumah. Iya. Rumah ngerepotin, tau nggak? Apalagi saya kan tinggal hanya dengan istri saya, dengan asisten rumah tangga, dikirimin kayak gitu nggak gimana ngurus ya, susah. Ke kantor. Banyak lagi apa ya? Kantor. Nah, nanti di kantor dipilah. Iya. Ada barang-barang kiriman yang sifatnya bisa disimpan jangka lama. Kan suka ada kristal, apa. Perabot gitu ya. Ya kayak gitulah. Mati. Ada yang harus dikonsumsi, kue, buah, ya, apa, segala makanan. Nah, itu kalau yang harus konsumsi cepat, ya kita berikan ke panti asuhan. Tapi atas nama si pengirim. Nanti kita beritahu kepada pengirim, udah terima kasih banyak, itu udah diterima oleh panti asuhan gini-gini. Dia nggak akan sakit hati. Nah, kalau yang barang-barang yang tahan lama, kadang-kadang sekarang juga ada suka ngasih gadget apa sih lupa. Nanti pada saat ada acara gathering nih, misalkan di G Asia nih, kita gathering, jadi door prize. Kita kasih tahu, kita kasih ke ininya gitu. Nah, itu penting kontekstual. Jadi kita tidak hanya melihatnya integriti, kemudian etika itu yang penerapannya seperti demikian. Gitu. Kecuali kalau teman malah kadang-kadang, tumben lo, udah besok udah mau lebaran lo belum kirim makanan sama gue, gitu kan. Nah, kalau itu teman. Tapi itu teman ya Pak ya. Saya sama Pak Alex. Iya. Pak Alex selalu kirimnya pempek kan, belum datang nih gitu kan. Berarti boleh ya Pak, nextnya dijelasin kita halal lebih halal Pak. Pakai door prize tapi boleh ya Pak ya? Udah kumpulin belum sama Meli? Kumpulin belum sama Meli? Kalau nggak nanti kasihan Pak Alex mesti beli barang nanti untuk door prize gitu kan. Siapa tahu ada gadget yang bisa disumbangkan untuk door prize gitu ya Pak. Second hand nggak apa-apa, second hand mungkin ada gitu. Nggak ada second hand Pak. Oke. Terus nih Pak, berangkat dari integriti itu sendiri, yang namanya karir Bapak atau mungkin kehidupan kita semua kan ada yang namanya naik turunnya ya Pak ya. Bapak pernah nggak sih ada di satu titik rasanya kayak mau menyerah? Kalau pernah ada nih Pak, lalu gimana caranya Bapak untuk menyemangati diri Bapak sendiri atau mengangkat diri Bapak sendiri untuk ayo terus jangan menyerah? Pernah ada nggak tuh Pak momen seperti itu? Pasti ada, bohong kalau pernah ada. Nggak mungkin lah ada. Naik terus, namanya kehidupan selalu ada naik turun. Ya, cuma kadang-kadang kita double gitu. Ya, kayak dianggap aja gitu. Asok aku tuh udah suntuk tidur aja udah gimana nanti besok gitu kan. Gitu. Pernah nggak tuh Pak ada yang kayak nggak nih gue bisa gitu Pak? Apa ya? Jadi latar belakang sosial saya, ekonomi saya kan dari kecil dulu saya bukan dari golongan yang they have gitu kan. I was not born with the silver spoon. Nah, jadi saya bukan bagian dari yang dilahirkan dengan silver spoon. Jadi orang tua saya, ibu saya guru SMKK. Ayah saya juga dari dunia pendidikan.
kakak saya yang pertama kepala SMA bahkan. Jadi dari keluarga pendidikan lah kurang lebih, dan jadi harus selalu fight gitu loh kalau untuk mendapatkan sesuatu. Dan orang tua saya terutama, kalau ibu saya sih sangat baik lah, udahlah. Tapi ayah saya yang sangat strict ya. Sebagai pendidik itu saya sangat strict gitu. Saya dulu kalau masih kecil ya masih mungkin umur sekitar 6 tahun, 7 tahun SD kayak gitu ya. Kalau nggak pakai singlet, namanya juga anak laki-laki gitu, nggak pakai singlet, waduh saya disetrap tau nggak? Ini harus benar-benar harus pakai singlet, Pak. Oh, pakai bajunya. Terus singletnya itu baju singlet ya. Iya. Itu dibordir nama saya R oleh ibu saya, karena ibu saya kan guru SMKK, guru jahit. Iya. Jadi ibu saya yang jahitin kayak gitu. Jadi ayah saya sangat strict, ibu saya sangat penyayang, dan namanya juga anak laki-laki bandel gitu ya, suka berantem atau apa, gebukin anak orang. Ini masih SD, SMP lah gitu ya, gebukin anak orang atau apa. Nanti yang minta maaf ibu saya datang ke yang orang tua yang saya gebukin gitu kan. Ya karakter itulah mungkin yang membuat saya selalu terus fight, harus mencapai sesuatu. Tapi juga kenyataannya tidak harus saya tidak semuanya tercapai gitu loh. Dan saya terus saja lebih banyak beruntung. Kita harus usaha biar bagaimanapun kan. Di Islam itu diajarkan kita ini harus ikhtiar gitu loh. Tapi pada akhirnya kita harus menerima dari kadarnya Allah gitu. Kadar Allah yang mengatakan begitu, ya sudah, itu mau apa lagi gitu loh. Kita nggak usah sesalin, apa yang disesalin, orang yang punya dunia ini bukan kita kok. Udara ini yang kita narik napasnya bukan punya kita gitu loh. Jadi tapi perasaan bukan hanya perasaan ya, tapi bahwa diri kita itu harus selalu fight, harus selalu ikhtiar, itu harus dilakukan. Itu yang dilakukan, itu yang saya lakukan. Tercapai nggak tercapai ya kalau kadarulahnya memang harus tercapai, saya beruntung, ya udah itu aja gitu. Banyaklah kehidupan saya yang saya anggap beruntung gitu loh. Beruntung itu ya karena pertolongan Allah gitu kan. Oke. Lalu Pak, ini aku penasaran nih. Bapak kan tumbuh dari karakter seorang ibu yang penyayang, lalu Bapak yang disiplin mungkin ya Pak ya. Lalu Bapak sendiri adalah seorang bapak dan kakek. Ya. Tahu dari mana saya kakek? Google Pak. Sedikit bocoran dari Bu Meli juga Pak. Bapak kan ini berbicara soal anak cucu nih Pak. Kalau Bapak, di aku ya Pak ya, nih kalau misalkan di aku mikirnya adalah Pak Rudiantara adalah seorang yang sibuk gitu Pak. Karena dengan pekerjaan yang banyak, apa ini itu, sibuk pokoknya Pak. Bapak ngebagi waktu sama keluarganya ada gimana Pak? Ada tradisi dengan keluarga kah? Tradisi dengan anak cucu kah? Agak berbeda dengan setiap masa ya, setiap kurun waktu lah katakan. Waktu saya di pemerintah, di Kominfo, saya seperti bekerja bukan di Kominfo, saya bekerja di 7-Eleven, tau nggak? Convenience store. Ya, convenience store. Yeah. 7-Eleven, tahu nggak? Tahu. Berangkat jam 7, pulang jam 11 gitu. Jadi memang, dan tidur ya, artinya pergi ke kamar tidur di ranjang, dan bangun itu di hari yang sama. Artinya ya kita tidur selalu di atas jam 12 malam. Udah bangun lagi. Kadang-kadang olahraga, jalan gitu kan. Ya memang kehidupannya begitu. Jadi pada saat itu agak kurang dengan jadi menteri Pak. Ya. Padat banget. Iya. Ya kita jam 7 udah mulai itu. Tidur malam-malam, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang kita ngirim pesan WA ke teman-teman di kantor ya jam segitu gitu loh. Biar pagi-paginya mereka udah siap. Kalau nggak siap gitu. Nah, anak saya 2, jadi relatif apa namanya, sudah
dewasa anak saya waktu saya di Kominfo 2014 akhir ya. Yang satu lahir di 88 jadi sudah umur 26 tahun. Ya, terus yang satunya sudah umur 22 tahun jadi sudah dewasa. Jadi saya betul-betul kerja. Nah, sudah mulai punya cucu di tahun 2000 berapa ya? 2016. Nah, mulai dah main sama ada cucu. Atau ya kangen sih sama cucu kan. Kalau kangen saya susul kantor aja dia. Jadi pas makan siang suruh bawa ke kantor atau apa, kado bawa ke kantor, main di kantor ya. Itu pulang lagi. Kalau enggak weekend. Ya weekend saya upayakan ketemu sama cucu. Nah, setelah enggak lagi di pemerintah, seperti sekarang saya waktunya banyak dan weekend selalu ketemu dengan anak cucu. Waktu keluarga, weekend keluarga. Full tim ya Pak ya? Apakah hari Sabtu, apakah hari Minggu. Nah, satu aja harinya. Karena kalau kita Minggu, Sabtunya kita berikan keluasaan anak saya tinggal berinteraksi dengan besan saya, dengan mertua mereka, di rumah mertua mereka. Satunya saya. Nah, kalau cucu kan bedanya begini. Dulu waktu kita punya anak, kan kita secara ekonomi tidak semampu waktu kita punya cucu. Kalau punya anak, kita dulu membelikan buat anaknya terbatas ya segitu-gitu aja. Tapi kita sekarang punya cucu, bawaannya ini mau beli aja apa aja buat cucu gitu loh. Iya. Cucu berapa Pak kalau boleh tahu? 3. Cucu 3 kalau boleh tahu 3. Perempuan 2, laki 1. Apalagi yang umur 6 tahun ini sekarang suka nemenin aja dancing Lisa Blackpink. Aku baru mau nanya tadi tanya ke Pak Rudiantara kali ya, Pak Rudiantara dengerin K-pop juga nggak, ternyata ada cucu Bapak. Ada cucu saya dan main kalau kita bicara Web3, kita kan semua tahu Web3 kan, metaverse segala rupa ya. Kalau orang metaverse apa sih sudah? Cucu kita tuh mau main metaverse mereka. Main game ya Pak ya? Iya. Apa coba? Roblox. Persis, Roblox. Jadi cucu saya yang satu pakai laptop di sebelah sana duduk, satunya lagi di ruang sebelah sana gitu. Tapi mereka bermain di ruang yang sama. Bikin dan mereka bikin building kamar apa dan lain sebagainya, beli ada itu tuh. Jadi waktu ini kan rame-rame kita Web3 ini 2 tahun terakhir kan. Tanya ini Web3 ini ada kita belajar kita gitu. Cucu kita tuh mereka udah hidup di Web3. Iya. Daripada kita ngomong kan itu metaverse kan karakter kita di dunia maya tersebut kan. Mereka itu membeli karakternya, bajunya apa, topinya apa, itu karakter mereka gitu. Avatarnya itu ya itu. Jadi kita aja kadang-kadang susah menerjemahkan. Padahal di dunia kita ini yang namanya generasi yang lebih muda itu jauh lebih maju. Kan nggak tahu kan Roblox kan? Tahu dong Pak. Yang punya anak tahu kayaknya Pak. Tahu Pak. Kan umur berapa juga anaknya? 6 tahun Pak. Main Roblox. Nah itu dia. Paling-paling dia minta beli dong gitu. Top up dong, Mbak. Ya di situ kita interaksi sama cucu. Iya. Jadi dari mulai di dunia maya bermainnya sama cucu sampai yang ke dunia fisik berenang bareng. Nggak boleh kita semuanya juga di dunia maya sama cucu kita karena mereka bisa habis di dunia maya. Mereka juga harus masuk ke dunia yang lebih realistis. Ya main sama cucu kita. Tapi ya itu kalau ada apa ya bawaannya pengen belinya buat cucu. Apalagi kalau pergi ke airport kan sering keluar kota di airport. Iya. Di airport ada apa coba di Cengkareng? Apa? Mother Care. Oh ya? Nah, iya. Saya tuh nggak pernah kalau pergi ke luar kota itu selalu mampir ke Mother Care. Ada pernah itu ada aja yang mau dibeli ya saya pengen aja. Sekarang berapa kita lebihin? Kan cucu saya yang paling kecil 1 tahun 2 bulan kan. Tapi sekarang saya udah harus beli yang ukurannya 18 bulan sampai 24 bulan. Ya, karena nanti disiapkan, misalkan nggak dipakai sekarang, dipakainya baru bulan depan.
Itu terus dari mulai lahir nggak pernah ini. Bawaannya begitu. Karena apa? Kita mohon maaf ya. Sekarang saya punya duit lebih banyak dibanding waktu saya punya anak gitu. Waktu saya punya anak kan kita masih butuh mungkin beli rumah, beli apa yang lain. Kalau sekarang kan ada rumah udah ada atau udah ada, ya udahlah cucu aja lah. Permainan, beli apa. Berbagi kesenangan dengan cucu ya Pak ya. Ibunya kadang-kadang suka ini. Dulu mama nggak pernah dibeliin kayak begini. Gimana tuh Pak kalau gitu? Ya nggak bisa apa-apa juga uang saya gitu kan. Asal nggak berlebihan. Iya. Juga prioritasnya juga untuk pendidikan. Mau latihan les balet, les piano, les apa, ngaji terutama ya. Ngaji udah kita yang bayarin semua, itu yang bayarin. Iya. Seru ya, ternyata emang ada waktu tersendiri untuk lebih dekat sama keluarga juga sekarang ya Pak ya. Untuk sekarang ada kompensasi. Teman-teman di Jasian, anyway kalau ada yang mau nanya boleh ditulis di kolom chat. Nanti kalau Pak Rudiantara bisa menjawab, akan dijawab ya Pak ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau saya nggak tahu, saya minta tolong bantuan dijawab. Tapi tanya jangan susah-susah. Pak lanjut nih Pak, ngobrol lagi. Bapak, ini pertanyaan yang mungkin general banget Pak, tapi saya penasaran sih Pak. Bapak ada cita-cita yang belum tercapai nggak sih? Dan dulu nih cita-cita Bapak awalnya jadi apa sih Pak? Seingat saya cita-cita waktu kecil sama aja ya, anak laki-laki umur misalkan 4 tahun, 5 tahun mau jadi polisi lah, mau jadi tentara, mau jadi dokter lah gitu kan. Sama lah semuanya. Karena kan di bayangan saat itu, di tahun-tahun waktu saya usia segitu, yang ada di kepala kita, yang terlihat di kepala kita posisi-posisi yang dianggap bagus, prestisius gitu ya dokter, ya polisi, ya tentara kayak gitu. Nggak ada tuh namanya YouTuber boro-boro gitu. Ya, YouTuber kan baru sekarang, itu tergantung zaman. Bener. Kalau zamannya berbeda, tentu inspirasi yang diperoleh juga akan berbeda. Iya ya. Tapi kalau jadinya kayak begini ya, saya juga tidak pernah memperkirakan gitu. Saya akan kayak begini, duduk di sini sama teman-teman. Apalagi sekarang aktivitas saya banyak sama teman-teman startup. Iya. Sama anak-anak muda semuanya. Jadi nggak apa-apa. Mainnya saya sama anak-anak yang seusia anak saya. yang nggak apa-apa dah. Dan bukan seusia aja. Jadi saya di beberapa startup itu teman mainnya anak saya. Iya. Jadi menurut saya nggak apa-apa juga. Bagus juga. Jadi bikin saya juga nggak bisa aneh-aneh. Kalau nggak kan mereka lapor sama anak saya. Anak saya lapor sama ibunya nanti gitu kan. Forever yang tetap juga ya Pak ya. Yang penting itu kita belajar itu jangan hanya belajar dari yang senior, belajar juga dari yang lebih muda dari kita. Kenapa? Ya, karena alamnya berbeda. Ya, di sini saya nggak tahu di ASEAN usianya rata-rata berapa. Saya katakan 30, 35 kayak begitu. Tergantung pasar yang kita layani usia berapa mereka. Kita harus belajar lagi dari yang bawah lagi. Karena cara pikir yang baru ini pasti akan berubah. Proses bisnis baru pasti akan datang. Cara baru akan datang. Nah, saya selalu ini ya. Ini sedikit guyon nih, bukan guyon, sedikit intermezzo. Kan saya suka diminta kasih sambutan, saksi nikah, atau masih sambutan kalau nikah. Nah, saya sekarang suka bilang, jadi jangan kaget kalau zaman saya dulu waktu nikah, ya orang tua saya, ibu saya mengharapkan istri saya ya bisa masak. Sekarang jangan harap itu ibu-ibu semua, orang tinggal pakai GoFood aja jalan, saya bilang kayak gitu. Jadi dunianya udah beda. Dulu kita suami istri atau berbagi rekening apa segala rupa, masing-masing sekarang punya e-payment semua apa. Itu. Yang nggak boleh lupa seorang istri muda nih sama siapa, sama suaminya yang muda-muda nih. Ini kalau saya ngasih ceramah ya. Saya bilang begini, karena kebiasaannya dianterin suami muda nih, masih muda belum punya mobil, pakai
pakai motor, diantar, terus kalau dia diantar kantor kemana, kantor istrinya gitu sama suaminya juga ke kantor, sekalian lewat gitu, nanti istri cium tangan. Nah kalau pakai Gojek jangan cium tangan kepada drivernya, saya bilangnya. Ojolnya jangan, itu kebiasaan. Ya, jadi kalau memberikan nasihat pernikahan baru kan, kalau kita lihat zaman dulu gitu ya, selalu bahwa seorang keluarga laki perempuan, seorang yang menikah itu tidak hanya menikah antara suami dan istri, tapi dengan keluarga besar. Selalu enggak gitu, itu kuno. Jadi kalau saya bawa kekinian, jadi terus juga kontekstual gitu lah. Iya. Banyak perubahan. Ya hidup kita banyak. Dulu mungkin kita nyuci beneran nyuci, terus nimba air pakai pompa air zaman dulu gitu kan. Nah, sekarang ada mesin cuci. Iya benar. Berubah. Nanti apa lagi? Karena ada wasre atau apa. Jadi konteksnya juga harus kita lihat gitu. Dan kita harus selalu belajar terhadap perubahan ini. Hanya orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan, bahkan embrace the change ya. Embrace the change itu bukan hanya mengantisipasi perubahan, tapi dia merangkul perubahan. Saya ambil dulu perubahan, saya tarik sekarang gitu loh. Saya tarik perubahan yang akan datang ini, tarik ke sekarang, saya yang kontrol, saya yang kendalikan. Dia yang akan jadi pemenang. Saya rasa juga sebagai milenial, setidaknya di ASEAN sebagai milenial ini, harus juga berpikiran demikian. Jadi jangan juga hanya mingle di kantor, kerja, kalau di istilahnya batalion 850. Apa tuh Pak? Batalion itu kayak di pabrik, datang jam 8, pulang jam 5, hasilnya kosong gitu. Belajar manfaat. Ini luar biasa. Orang tuh sekarang dunia maya itu mau cari apa aja ada. Betul. Yang nggak punya ilmu macam-macamnya susah pakai chat GPT aja cari, saya kayak gini ngarang kayak gini. Betul. Tapi jangan dipakai buat kerjaan ya. Jadi maksudnya bukan jangan dipakai buat kerjaan, jangan dipakai untuk hal-hal yang harusnya menjadi kreativitas kita. Dan ini juga dengan adanya chat GPT baru akan merubah tatanan kita gitu kan ya. Seorang misalkan lawyer tidak akan lagi dibutuhkan kecuali case spesifik. Ya, penasihat hukum untuk perceraian ya gitu-gitu aja, jangan pakai chat GPT, dia pakai chatbot aja udah bisa jawabnya gitu kan. Serba AI. Ya, dan mengakibatkan kepada anak-anak kita yang muda nih, kepada cucu saya, ya saya ajari mereka berpikir kritis, mengkritisi, ya, dan sehingga suatu saat dia bisa melihat bahwa chat GPT ini ada yang nggak benar, nggak benernya di mana, harus dibuat begitu, kalau nggak itu generasinya akan dimakan oleh chat GPT. Betul. Dia hanya cuman modalnya dia type keywordnya aja apa-apa, setelah itu dia makan aja semua. Saya bilang nggak bisa. Cucu saya harus bisa mengkritisi bahwa output dari chat GPT, kalau ada tulisan chat GPT katakanlah setengah halaman, 1 halaman kan mereka udah bisa baca. Mereka harus bisa mengkritisi mana yang benar, mana yang logis, mana yang nggak logis. Jadi edukasi anak kita ya ke depan itu harus berbeda gitu. Nah, ini pengaruh daripada teknologi ini, saya khusus pesan kepada teman-teman gitu. Kalau kita mau menang di masa yang akan datang, harus merubah. Selain tadi yang dasar-dasar karakter, kemudian etika dan lain sebagainya gitu. Tapi juga critical thinking. Iya, karena memang sih Pak, benar yang Pak Rudi bilang tadi, zaman udah makin berubah, sekarang makin canggih, jangan sampai kemakan sama teknologi juga. Harus kita yang lebih pintar dari teknologi, bukan teknologi yang outsmart kita ya Pak Rudi ya. Gitu. Lalu Pak Rudi, ada lagi nggak yang nanya? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak aku lagi yang nanya nih. Teman-teman di Jason ada yang mau nanya nggak? Yang di sini ada yang mau nanya? Yang online ada yang mau nanya? Tuh. Malah request lagu Coldplay Pak. Pada demam Coldplay hari ini Pak. Waduh. Yang dapat berapa? Yang 5 juta atau yang 11 juta? Tadi ada yang dapat festival sih Pak. Ada yang 3,5 juta. Ada yang war Pak, dari pagi aku datang 9:30 itu laptop udah buka semua. Aku udah siap klik jam 10 tank.
Luar biasa ya Pak, nggak dapet tapi aku Pak. Oke, terakhir kalau gitu nggak ada yang nanya teman-teman? Teman-teman di Jason kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih. Nggak ada, oke. Pak Rudiantara terakhir nih. Yang tadi Pak Rudiantara bilang, ini aku dapat banyak banget Pak ilmu dari Pak Rudiantara dalam melihat atau mengerti value dari integritas itu sendiri apa, value dari adaptasi atau agile itu seperti apa, karena Bapak sendiri kan pindah-pindah lingkungan pekerjaan ya Pak, dan Bapak thriving di semua pekerjaan itu bisa gitu, dan selalu fight untuk itu gitu Pak. Aku jujur terinspirasi, terima kasih Pak Rudiantara. Aku sebagai generasi sekarang nih Pak, mau dikasih pesan sama Pak Rudiantara dong Pak, atau untuk teman-teman di JASIAN yang lain, untuk tetap semangat, untuk nggak gampang menyerah Pak, untuk nggak malas-malesan, karena sekarang semua udah serba instan gitu loh. Ya, sebenarnya apa ya? Ya, sebetulnya balik kepada nature sebagai seorang manusia. Despite perkembangan teknologi apa segala rupa, pada akhirnya kita kembali ke zaman sebelum ada teknologi dari sisi spirit kita. Gitu ya. Ada ChatGPT, ada apa, pada akhirnya adalah apa? Pada akhirnya trust pada orang. Ya. ChatGPT hasilnya nanti seperti apa, orang kuliah bikin skripsinya pakai ChatGPT boleh-boleh aja, tapi harus ada hasil karya yang bersangkutan. Saya baca di beberapa, dikasih tahu saya ada beberapa kejadian gitu ya, hasil tuliskan skripsi karya S3 di perguruan tinggi internasional di Amerika itu sekarang ditarik-tarik lagi. Bahkan ada orang Indonesia yang kena. Karena apa? Dia memplagiasi menggunakan teknologi. Nah, ini yang harus kita hindari. Despite sekali lagi ada teknologi hanya sebagai alat bantu diposisikan. Nah, itu dari sisi, jadi kembali kepada karena kita sebagai manusia secara spirit ya, secara semangat itu. Dan kalau kita sebagai manusia ya sudah, ya, kodratnya adalah kita hanya bisa berusaha, berikhtiar apapun, do your best, selebihnya serahkan kepada Allah. Kalau saya sih melihatnya gitu secara umum. Tapi juga jangan gampang menyerah, artinya betul-betul terus-menerus. Ini sedikit lagi tips yang saya harus share. Ya. Saya itu selalu diajari dulu oleh mentor saya, seolah-olah sepertinya gini, Rudi, kamu saya cemplungin di kolam ini, saya tunggu di ujungnya sana. Kamu bisa lewat cepat sesuai waktunya, saya kasih kolam lagi yang lebih besar lagi. Kamu nyebrang lagi sendiri, saya tunggu lagi terus-terusan. Jadi saya itu selalu diberi kesempatan oleh orang lain. Ya, jadi saya selalu juga mau berbicara begini kepada yang lebih yang pengalamannya tidak seperti saya, atau misalkan karena saya ingin membagi ini kepada seperti tadi dengan maksud tadi. Ya saya cemplungin di sini, saya tunggu di sana. Kamu bisa berhasil nyebrang ke sana, nanti saya ambil, saya cemplungin lagi kolam yang lebih besar lagi, terus-terusan aja gitu. Tahu cara berenangnya sendiri, figure it out yourself. Yes. Pokoknya ketemu saya di ujung. Yeah. Cemplungin dulu ya Pak. Benar sih Pak. Biar nggak disuapin terus kan Pak. Biar kepake. Itu dia biar kepake yang namanya otak kreatifnya. Biar ke-build karakternya ya Pak ya. At the end we are on our own. Setuju. Aku setuju. Kalau gitu ini kayak nggak keburu nih. Apa tuh? Ada pertanyaan. Mau ditanyain nggak? Mau ditanyain nggak? Atau kita udah 4:30 lebih? Udah ya? Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaan, aku bacain ya Pak. Menurut pandangan Bapak, apa yang dimaksud dengan jenjang karir dan bagaimana cara mempersiapkan setiap fase dalam perjalanan karir termasuk menjadi pemimpin? Jenjang karir itu ada secara teori.
Tapi juga pada kenyataannya juga banyak yang kadang-kadang jenjang karir itu bisa lompat gitu, nggak beruntun gitu loh. Ya, dan itu kadang-kadang kontrol tidak di kita. Ya, kontrolnya di siapa yang memimpin kita. Kita bisa memilih siapa yang mau dijadikan anak buah kita. But unfortunately kita tidak bisa memilih siapa yang mau kita jadikan bos kita. Ya, jadi do your best. That's it. Again, kembali ke do your best. Figure it out yourself. I'll see you in the future. I'll see you at the end of the road. Oke, kalau gitu Pak Rudiantara, terima kasih banyak atas waktunya. Tandita, teman-teman di Jason, seneng banget bisa disamperin sama Pak Rudiantara, dikasih ilmu sama Pak Rudiantara. Tapi, Pak, kalau dari kami belum selesai. Kami punya kejutan untuk Bapak. Happy birthday oh, beneran nih. Bantuin sini dong, teman-teman. Ini belated birthday. Aduh, Happy birthday. Happy birthday to you. Belated birthday. Make a wish ya. Make a wish. Make a wish-nya langsung saya sampaikan aja. Mudah-mudahan Digi Asia tambah cepat besar, tambah sukses, dan Digi Asia senantiasa memberi nilai tambah bagi stakeholders-nya. Amin. Ya, gitu aja. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Rudi. Oke. Ayo sini. Happy belated birthday judulnya. Di Jesse bareng nggak di Jesse? Iya, Oh, yang online. Oh, yang online dulu. Ya dulu lagi Pak, nggak apa-apa. Buat teman-teman di sini kelihatan Pak. Ini gampang. Iya dong. Oh iya, teman-teman di CSN kita foto bareng dulu yuk seperti biasa. Ayo dibuka kameranya. Yang lagi WFA, ayo dibuka kameranya. Kita foto bareng-bareng dulu. Yuk. Ayo. Let's go. Yuk. Kasihan yang di kantor nih. Ayo, dibuka kameranya. Siap? Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang dia yang di kantor ya. Oke. Terima kasih teman-teman di Jazz Siapa ulang tahun? sudah hadir. Kemarin Pak. Iya, ayo sama-sama. Ayo sama-sama. Satu ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Pak. Bapak beda 2 hari, Pak. Iya, sama namanya Meli. Karena bulan Mei. Baru ini selamat tahun. Ayo. Ayo. Awas, stand dulu. Oh, video. Oke, video. Ini aja bawa nggak bawa? Sini nih. Taruh. Oh, sini. Taruh aja, Pak. Gedenya. Bukan, biar semua ada yang jongkok nggak apa-apa. Sok mangga jongkok. Ya, gua. Sengaja kan. Ayo, Gus. Anis, ayo, Nis. Fotoin. Ini, Nis. Kasihan gitu. Enggak, ini. Jadi, Lu enggak datang, Bang? mana Mas? Ayo berkaya. Kenapa, Bu? Ayo enggak. Lagi. Oke. Thank you. Udah dibagi ya, saya nggak Makan manis siap ayah. kue manis ini saya nggak itu. Kue yang asin saya suka. Oh, gorengan dong Pak. Gorengan jangan. Bang saya pastel, risol. Oh, Kalau yang manis-manis nggak gitu ini. selamat ulang tahun ya Pak sekali lagi. Yuk semuanya saya pamit ya. Pak, terima kasih banyak. Thank you.
Makasih banyak Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Baik teman-teman di Asia. Iya kayak gitu. Yang masuk. Iya sih ya.